Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam pun. Ya pun. Ya, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini di wawancara eksklusif dengan Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Ada Bapak Profesor Dr. Undang Rasidin MPD. Halo Pak. Halo, gimana kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kabarnya? Masih terus ngajar daring nih Pak ya? Ya, alhamdulillah walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, pembelajaran kita masih tetap terlaksana dengan baik walaupun dilaksanakan secara daring. Yang penting kita tetap konsisten untuk menepati waktu perkuliahan untuk melayani mahasiswa. Gitu. Benar banget itu, Prof. Dan yang terpenting saat ini adalah sehat ya, Prof. Ya, betul. Sehat dan jaga prokes, protokol kesehatan. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai bagaimana beliau ini merintis karir hingga meraih guru besar, termasuk hal yang memotivasinya sehingga Tribuners di luar sana bisa mendapatkan inspirasi dan memiliki semangat untuk bagaimana bisa berpendidikan lebih tinggi lagi. Nah, ini boleh nih Prof, di awal sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal kita dulu merintis karir di dunia pendidikan, Prof. Ya, baik, terima kasih Mbak Sulis dan para pemirsa atau pembaca budiman yang saya hormati, pencinta Tribun. Yang pertama, saya terlahir dari sebuah keluarga di desa di Cibendak di Pangandaran. Jawa Barat, Prof. Ya, di Jawa Barat dulu masuk Kabupaten Ciamis, tapi selanjutnya menjadi daerah Kabupaten Pangandaran, jadi terpisah dari Kabupaten Ciamis. Nah, jadi saya lulus SMA ini di Ciamis ya. Setelah saya dari SD di Cibendak, kemudian SMP di Pangandaran, kemudian SMA di Ciamis ya. Jadi Ciamis itu jauhnya dari kampung saya itu sekitar mungkin sekitar 120 km lah ya. Jadi saya indekos di Ciamis dan selama itu saya mengikuti pendidikan di SMA bidang IPA ya, jurusan pendidikan IPA, dan saya mengharuskan indekos di satu guru, yaitu guru pendidikan fisika di SMA Ciamis ya. Nah, begitu lulus SMA, saya dihadapkan 3 pilihan kesukaan saya ya. Dulu saya ingin masuk di APDN ya. Saya bapaknya memori saya pada waktu itu ketika SMP SMA senang sekali itu melihat camat begitu kan. Saya pada waktu ingin menjadi camat masuk APDN. Kemudian saya juga memang hobi menulis saya ya, menulis puisi, ngarang segala macam. Saya pada waktu itu ingin jadi seorang jurnalis ya. Sehingga saya pada waktu itu bercita-cita juga masuk ke publisistik Unpad ya. Nah, cuma pada waktu itu di benak pikiran saya tidak terpikir gitu, tidak menjadi pilihan cita-cita menjadi pendidik atau menjadi guru gitu kan. Yang terbayang Justru saya belum terpikir saat itu ya, Pak. Pada saat itu saya ingin menjadi seorang camat begitu kan, atau seorang pemberitaan di media massa begitu kan. Nah, cuma saya di 2 pilihan itu dulu kan ada proyek perintis 1, ada proyek perintis 2, ada proyek perintis 3, dan ada proyek perintis 4 gitu. Nah, Unpad itu publisistik itu pada proyek perintis 3 ya. Jadi seleksinya berbeda dengan proyek perintis 4 ya. IKIP itu kategori kelompok IKIP ya. Nah, jadi saya gagal di Unpad jurusan publisistik itu gagal. Kemudian di APDN juga saya akhirnya mengurungkan diri, tidak jadi mengikuti seleksi. Dan akhirnya saya berdasarkan masukan yang seperti saya katakan tadi, saya tinggal di bapak kos saya, seorang guru pendidikan fisika. Dia menyarankan saya, sudahlah masuk ke IKIP aja, ambil jurusan pendidikan fisika.
nanti ganti Bapak, kalau Bapak pensiun siapa lagi yang ganti, jadi ngajar di alma mater begitu. Saya baru di situ, apa iya ya, saya coba ke situ aja gitu kan, ke IKIP. Akhirnya saya coba masuk proyek Perintis 4 gitu kan, kelompok IKIP. Ya alhamdulillah tahun 80 itu saya malah lulus di proyek Perintis 4 yang seleksinya di kemudian setelah proyek Perintis 3 Unpad ya. Jadi kelompok Unpad itu kan ada Undip gitu kan, ada Unsur dan lain-lain gitu. Kalau di Perintis 2 itu tampaknya ada apa namanya, ada UGM, ada ITB ya dan lain-lain. Dan Perintis 2 itu ada juga penelusuran bakat dan kemampuan akademik gitu. Jadi saya lolos di ini. Nah, mulai dari situlah saya mulai tertarik dengan pendidikan ya. Apalagi saya di pendidikan fisika gitu kan. Nantinya menjadi calon seorang guru gitu kan. Ya gurunya guru fisika gitu. Yeah. Jadi saya itu sehingga saya terdorong gitu karena inspirasi dari namanya Bapak Umar, mungkin udah almarhum sekarang, dan saya berkehendak begitu, udahlah ikuti apa yang dia katakan menjadi guru sehingga masuk ke IKIP Bandung. Gitu. Nah gitu, jadi akhirnya saya disitulah mulai tertarik dengan pendidikan gitu kan. Nah, karena saya berada di IKIP gitu ya, di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sekarang UPI ya. UPI, oke. Ya. Jadi dulu kita S1-nya di UPI, Pak ya? Ya, di UPI gitu. Nah dari situlah saya ini. Kemudian boleh saya lanjutkan ya? Ya, silakan Pak. Setelah lulus tahun 84, nah, tahun 84 itu jadi 4 tahun saya persis lulus. Nah, saya itu ikut TID, Tunjangan Ikatan Dinas, yang mengikat seorang lulusan yang memiliki beasiswa TID itu harus melaksanakan tugas sebagai PNS, ya. Berarti saya otomatis harus jadi guru. Nah, saya lapor pada waktu itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, itu ditawarkan silakan segera gitu kan, nggak kayak seperti sekarang jadi guru itu. Iya, jadi dulu bisa seperti itu Pak ya? Dulu begitu lapor itu silakan, guru fisika kosong, mau di tempat alma mater boleh, di pendidikan pilih, bisa tinggal pilih Pak ya? Di SMA Negeri Ciamis. Atau sekarang di kampung halaman Anda sendiri itu sudah buka. Ada di SMA Pangandaran, SMA Negeri, ada di SMA Negeri Cijulang, ada di SMA Negeri Banjar, silakan tinggal pilih gitu kan. Waduh, saat itu saya masih berpikir gitu, kok tampaknya saya akan pas begitu manakala saya berkarir menjadi pengajar di perguruan tinggi gitu kan. Ya, gayung bersambut tahun 8 pada tahun itu, pada lulus 84, saya sekitar 85 lah begitu. Itu ada tawaran untuk menjadi dosen di luar Jawa. Nah, saya baca itu ada untuk di Lampung dan ada di Palembang, di Unsri gitu kan. Saya coba tes begitu kan, tahun 85, dan selama 84 saya karena masih bimbang untuk menentukan apakah saya jadi guru atau jadi dosen, saya sementara ngabdikan dulu ngajar swasta, SMA swasta di Bandung. Saya selama setahun, 84 sampai 85 awal, begitu saya ngajar di Bandung. Kemudian alhamdulillah ada panggilan untuk mengikuti seleksi. Nah kalau seleksi di Unila itu harus datang ya ke Lampung. Itu tahun 85 ya, 85. Saya tidak punya saudara, saya tidak punya keluarga, pokoknya saya mengikuti bagaimana jejak perjalanan ke Bandar Lampung saja, gitu. Bagaimana akhirnya saya sampailah ke Bandar Lampung, kemudian saya mencari penginapan di daerah kawasan Kota Raja di situ. Kalau dulu itu banyak penginapan. Teluk Betung berarti Pak ya? Ya betul, gitu. Akhirnya berhasillah saya lolos seleksi. Pada waktu itu saingan saya di program studi pendidikan fisika itu ada 3 ya, ada saya dan teman saya yang saya ajak gitu ke Lampung maksudnya. Lampung.
Kemudian ternyata dua yang diterima, gitu kan, saya dan teman saya dari Bandung. Jadi dua-duanya saya dengan Pak Agus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya pilihan saya menjadi dosen di FKIP Unila, program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan MIPA, FKIP Unila, gitu. Ya, kalau ini terkait perjuangannya seperti itu Pak ya. Sementara kalau dari keluarga sendiri gimana Pak dukungannya saat itu dari orang tua? Kalau dari keluarga, alhamdulillah kebetulan keluarga saya itu kan 6 ya dari orang tua itu 6 orang, kemudian yang 5 itu semuanya bidang pendidikan ya. 2 orang lulusan PGA pendidikan guru agama, 2 orang pendidikan SPG, 1 lagi SMA, jadi bekerja juga di pendidikan. Jadi saya itu anak yang kelima. Nah, sehingga saya di situ karena kakak saya guru SD SPG, kemudian kakak saya juga yang 2 lagi PGA. Saya ingin berbeda begitu, apa mungkin bisa saya jadi sarjana begitu. Pada waktu itu juga motivasi itu. Akhirnya ternyata keluarga begitu mendorong untuk mengikuti pendidikan S1. Kemudian ketemu istri juga di Lampung pada tahun 85, kira-kira 6 bulanan dari saya bertugas. Juga ternyata alhamdulillah bertemu dengan jodoh saya, sama-sama dosen Unila ya. Cuma saya di pendidikan fisika, istri saya di pendidikan kimia. Jadi sama-sama saling mendukung gitu kan tentang karir pendidikan saya, karir pekerjaan saya, apalagi saya bekerja dalam satu pekerjaan dengan istri saya gitu kan. Sama-sama rumpun MIPA juga Kak. Betul ya. Akhirnya saya punya anak 4 orang, alhamdulillah juga pendidikannya sekarang yang satu dokter sedang mengikuti spesialis di Bandung, di Unpad, kemudian anak saya yang kedua di media massa, begitu kan, dia dari sarjana ilmu komunikasi, kemudian yang ketiga juga udah sarjana ekonomi, dan anak bungsu saya sekarang juga sedang kuliah di ilmu komunikasi juga, mengikuti jejak kakaknya yang nomor 2 gitu. Alhamdulillah walaupun tidak satu pun mengikuti jejak bapak ibunya menjadi dosen, menjadi guru atau dosen. Tapi saya mengapresiasi lah mereka mengambil jalannya masing-masing gitu. Yang penting memiliki pendidikan yang paling tidak sarjana lah atau pasca sarjana. Gitu. Itu yang bisa memotivasi saat ini Pak. Ya, begitu. Terus mengenyam pendidikan. Nah ini kalau boleh diceritakan Pak, sampai kemudian melanjutkan ke strata 2, kemudian sampai ke doktor, itu seperti apa perjalanannya Pak? Ya, begini Mbak. Jadi kebetulan pada waktu itu kan tahun 92, 91, 92, itu saya udah 5 tahun, 6 tahun bekerja di Unila. Itu kan tidak ada tuntutan bahwa seorang dosen di perguruan tinggi itu harus berpendidikan S2. Tidak ada regulasi, jadi belum ada regulasi itu. Sehingga mengikuti pendidikan S2 adalah motivasi diri, ya, motivasi sendiri saja begitu. Bukan kewajiban ya Pak ya? Ya, tidak ada keharusan, berbeda dengan sekarang begitu kan. Jadi mengalir begitu saja. Nah, kebetulan pada waktu itu ada basic science ya, project basic science. Jadi yang diluncurkan oleh Kemendikbud gitu untuk mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan kelompok MIPA ya. Nah, sehingga istri saya itu duluan berangkat, dia berangkat S2 di Yogyakarta. Nah, kemudian banyak dosen-dosen lain yang mulai ikut begitu kan. Tapi bukan kan tuntutan harus kualifikasi S2 begitu. Ya, pokoknya mengikuti aja, kebetulan ada dibiayai, ada beasiswanya gitu. Nah, setelah istri saya berangkat, saya belum gitu kan. Nah, saya menentukan sepertinya kalau itu harus ke bidang ibu murni ya. Jadi seperti istri saya ke kimia murni, teman-teman saya ke fisika murni gitu. Saya rasanya dalam pikiran saya kok saya nanti hilang pendidikan saya gitu kan, minat pendidikan saya, motivasi pendidikan saya. Akhirnya saya berbeda, saya milih tetap di bidang pendidikan. Akhirnya saya berkonsentrasi untuk menempuh pendidikan tidak pada pendidikan fisika, tidak pada fisika murni, tapi saya di penelitian dan evaluasi pendidikan.
Karena kebetulan saya cari-cari yang S2 pendidikan fisika nggak ada, yang ada itu fisika. Fisika murni, kimia murni, biologi murni, begitu kan. Isi saya di UGM ngambil fisika murni. Saya bingung pada waktu itu. Udah kebetulan ada. Nah, dibuka penelitian evaluasi pendidikan, IKIP Jakarta, KPK, IKIP Yogyakarta. Jadi kelompok pengumpul kredit di Yogyakarta. Akhirnya alhamdulillah saya biaya sendiri pada waktu itu. Istri saya beasiswa, saya biaya sendiri. Ya, saya biaya sendiri. Tidak apa-apa, kalkulasi saya, istri saya ada beasiswa, saya tidak ada beasiswa, bisa dibagi dua, asal kita bisa berhemat dan lain-lain, begitu kan, dengan anak dua, begitu kan, yang masih saat itu usia SD, betul. Udah, saya jalani sajalah, begitu. Alhamdulillah setahun berjalan kuliah, ada tawaran beasiswa, gitu, BPJS, BPS namanya, BPPS namanya. Akhirnya saya coba melamar, untuk akhirnya setahun kemudian saya hanya 1 tahun biaya nebeng dengan istri, akhirnya saya dapat juga beasiswa gitu. Jadi dua-duanya alhamdulillah beasiswa, sehingga saya pada waktu itu S2 di Jogja bersama istri boyongan, ya, bawa 2 anak. Ya, nah alhamdulillah tahun 95 saya malah duluan selesai. Istri saya 96 selesai, karena istri saya ada matrikulasi dulu setahun, karena dia dari pendidikan gitu kan ambil murni. Nah, saya itu justru yang menghindari itu dulu, saya berpikirnya, wah saya kalau ngambil murni mesti ada matrikulasi dulu, dan matrikulasi itu belum tentu lolos, karena banyak teman saya yang ke ITB itu matrikulasi 1 tahun kembali lagi gitu kan, kembali tidak. Nah itu saya seperti itu. Jadi kalau istri saya pada waktu itu beranilah berhadapan dengan matrikulasi gitu. Nah seperti itu Mbak, jadi 95, 96 alhamdulillah selesai gitu. Itu dulu mengawali tahun berapa Pak yang S2? Yang S2 saya 92, masuk 92, lulus 95. Istri saya 91, lulus 96 gitu kan. Jadi memang lebih panjang lah itu. Jadi saya lebih pendek karena saya memang linear, saya dari pendidikan ke pendidikan lagi. Nah, sedangkan istri saya dan teman-teman lain yang ngambil murni gitu, itu. Dan akhirnya begitu kembali ke Unila, nah bukalah murni itu kan, murni ilmu murni itu, fisika murni. MIPA. Banyak yang eksodus, yang pindah. Saya akhirnya kan enggak. Akhirnya istri saya juga pilihannya bisa pindah juga istri saya. Saya bilang suami di pendidikan FKIP, nggak usah ikut pindah, ya di sini aja gitu kan. Akhirnya istri saya alhamdulillah walaupun dia S2-nya murni tapi tetap bergabung di FKIP di pendidikan. Nah jadi seperti itu Mbak. Jadi memang dorongan saya untuk ikut pendidikan S2 begitu kan. Ada prinsip juga pada waktu itu gimana saya supaya yang penting bisa bersama dengan istri gitu, S2 itu di satu tempat gitu. Tapi saya ingin tempatnya bidang ilmunya tetap konsisten di bidang pendidikan. Ya alhamdulillah saya lancar kuliah pada waktu itu, lulus di ini tahun 95 saya lulus gitu. Kalau dokter sendiri Pak? Nah 95 kan saya lulus. Kemudian saya pulang ke sini banyak dibebani tugas ya, ke prodi lah begitu kan. Kemudian ngurusi UPT pelayanan pendidikan di Unila begitu kan. Jadi akhirnya saya baru 2001 saya ikut S3. Itu pun tidak ada keharusan. Harus S3 itu kan tidak. Apalagi guru besar pada waktu itu Mbak, itu tidak mensyaratkan dia harus S3. Ada guru besar yang di Unila juga dulu masih S1 gitu. Yang S2 juga ada. Memang tidak diharuskan gitu. Baru regulasi berikutnya mensyaratkan untuk menjadi guru besar itu harus pendidikan S3. Pada waktu itu saya tidak terdorong karena mau jadi guru besar saya masuk S3 itu. Pokoknya saya ingin tambah ilmu itu gitu kan. Jadi pendidikan itu sepanjang hayat. Kalau memang ada kesempatan silakan ikuti pendidikan. Lah saya tes, alhamdulillah di Bandung saya tes di UPI, di Bandung. Pada waktu itu saya ngambil konsentrasi pendidikan nilai. Kemudian di S3 UNJ juga sama, saya ngambil itu juga begitu. Udah lulus begitu saya pilih udah Jogja aja lah, karena kultur budaya pada waktu saya kuliah di S2 juga di sana nyaman gitu, S3 juga udah di sana. Cuma sendiri, saya ngajak istri saya udahlah cukup S2 aja, silakan ayah aja yang S3
Mama hanya konsentrasi untuk ngurus anak-anak aja, pendidikan anak-anak. Siap, saya bilang. Akhirnya saya berjuang kuliah sendirian. Itu tahun 2001 saya kuliah di jurusan yang sama. S2 saya kan penelitian evaluasi pendidikan, S3 juga penelitian evaluasi pendidikan. Tahun 2001, 2004 itu saya teori segala macam. Saya udah ada proposal, udah apa. Tahunya apa? Anak saya diterima S1 kedokteran di Unpad tahun 2004. Anak saya berikutnya, adiknya lulus di Unpad juga di ilmu komunikasi. Masya Allah, gangguan itu kan ya. Ya Pak ya. Nah, pada waktu itu saya baru selesai seminar proposal, banyaklah itu suruh konsultan di sini, proyek di sini. Saya ikutan kemana, di dinas pendidikan juga ikut, baik nasional maupun regional. Ya udahlah, akhirnya tidak fokus menyelesaikan pada waktu itu ya. Saya juga membantu lagi di UPT Pelayanan Pendidikan di Unila, gitu kan, sambil menyelesaikan niatnya, gitu kan, sambil bekerja, kemudian nambah-nambah pendapatan tambahan gitu, karena mengingat pendidikan anak juga yang tetap harus diperhatikan. Ya akhirnya juga saya ada bukaan S2 di FKIP itu teknologi pendidikan. Nah, kemudian ada asisten dosen saya sebagai promotor saya, kopromotor itu jadi dosen di teknologi pendidikan, namanya Pak Profesor Dr. Burhanuddin Tola. Nah, itu kopromotor saya 3. Dia bilang, "Dang, sampean kan dari Lampung, bantu saya jadi asisten dosen S2." Akhirnya saya bantu ngajar dia. Ya sambil bimbingan tetap memang, cuma ya karena kurang fokus gitu kan. Akhirnya saya agak lambat gitu ya. Malah saya kalau ada orang nanya gimana S3-nya, rasanya gimana perasaan itu. Akhirnya tahun 2007 sudah saya mau mengurung diri lah begitu. Saya hanya pulang ke Yogyakarta ya. Saya pikir bagaimana fokus mengerjakan disertasi saya, 1 hari di Jogja itu bagaikan 1 minggu di Lampung gitu kan. Begitu fokusnya gitu. Kalau di Lampung mungkin saya 1 minggu begitu kan, 1 bulan. Itu kalau saya di Jogja itu rasanya 1 minggu kegiatan untuk fokus menyelesaikan disertasi. Alhamdulillah pada waktu itu 2007 awal saya sampai ke istri saya, mau saya ganti HP saya, nomor HP saya ganti gitu kan, sehingga nggak banyak lagi yang nawarin kerjaan gitu kan. Nah akhirnya alhamdulillah awal 2001 saya fokus, kemudian akhir 2007 saya udah clear uji kelayakan, akhirnya awal 2008 saya udah alhamdulillah lulus dan diwisuda gitu. Jadi saya 2008 gitu. Makanya saya malu kalau ditanya berapa tahun lama S3-nya, saya sampai 7 tahun gitu kan ya. Nah itu kira-kira perjalanannya seperti itu gitu kan ya. Tapi paling tidak ini bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswa sekarang Pak. Betul. Apalagi daring ini untuk nggak males-males. Saya sekarang sampai ke mahasiswa saya, kalau ada mahasiswa yang nggak selesai tugas akhir, dia bilang saya kerja dulu Pak, pilih kerja atau menyelesaikan studi. Saya sampai bisa mengatakan seperti itu. Karena saya memiliki pengalaman begitu kan, pilihannya satu, nggak bisa ternyata menyelesaikan disertasi, tesis, skripsi itu sambilan itu nggak bisa, harus fokus begitu kan. Nah itu saya belajar dari pengalaman yang saya alami. Ketika saya S2, istri saya, keluarga saya kumpul di Jogja, 2 tahun tepat waktu. Gitu. Tapi begitu kuliah saya sendiri di sana, gitu kan, banyak kegiatan, dan sepulang lagi ke Lampung, kadang-kadang kosan sementara di op dulu di Jogja. Akhirnya saya bilang susah fokus kalau seperti ini. Di Lampung tidak bisa saya bekerja menyelesaikan disertasi. Akhirnya itulah solusi saya yang saya tempuh gitu. Saya kembali ke Jogja, saya mencoba fokus ya, menghilangkan untuk berpikir kerja di mana-mana lagi gitu kan, nyambi di mana-mana lagi. Akhirnya alhamdulillah gitu. Tuntas sudah saya pengalaman untuk menyelesaikan pendidikan S3 gitu. Ya, fokus itu penting ya. Ya, siap. Ya. Kalau terkait ini motivasi sendiri sampai akhirnya bisa meraih guru besar, dan itu kapan kita saat itu mendapatkan?
gelar tersebut? Ya, saya berpikir begini, Mbak. Jadi dulu itu kan kalau melihat jadi senat begitu kan ya di Unila itu kan guru besar begitu kan. Kemudian tampaknya ini puncak dari profesi suatu pekerjaan dosen yang menjadi guru besar itu sendiri begitu kan. Kemudian saya melihat di Unila begitu, khususnya di FKIP ya, saya bisa di FKIP itu sangat sedikit sekali, sekali guru besar ya. Sekarang saja itu kan sebelum saya guru besar itu 6 ya, asalnya 7, satunya pensiun gitu kan, jadi 6 gitu. Nah di tahun 2015 itu stagnan begitu kan, tidak ada yang mengajukan guru besar begitu kan. Terakhir tahun 2015 itu Prof. Agus Suyatna itu yang GUL menjadi guru besar. Nah 2016, 2017 itu hampir tidak ada yang mengajukan begitu karena banyak persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, Mbak. Pertama ada aturan masuk jurnal terakreditasi dulunya kan masih mudah dijangkau lah itu kalau nasional. Tapi begitu diatur harus ada jurnal internasional berindeks Scopus, berorientasi, berfaktor dampak, wah itu baru tersadar itu memang berat, itu sulit, Mbak. Nah, tapi saya berpikir tidak ada lah kata sulit gitu kan, tidak ada yang sulit gitu. Kalau pemerintah mengatur seperti itu, mesti ada patokannya, mesti ini bisa dilakukan oleh semua orang gitu, oleh semua dosen gitu. Saya coba, Mbak, seperti yang lain juga. Jadi membuat artikel dari jurnal penelitian saya. Jadi penelitian saya yang dari hibah fakultas, hibah universitas, ataupun hibah dari Kemendikti, Dikbud, itu saya coba dibuat artikelnya, saya kirimkan ke jurnal ya, jurnal internasional, ditolak, ada yang harus direvisi apanya, tidak sesuai dengan bidang, macam banyak. Nah kadang-kadang kalau yang lain itu berhenti gitu kan, saya enggak, terus saya perbaiki, coba alihkan, sudah direvisi, saya alihkan ke jurnal yang lain gitu kan. Kalau kemarin kita ngajukan ke jurnal yang terindeks Scopus 3, itu ditolak, coba kita revisi sesuai masukan, kemudian kita ajukan ke jurnal yang terindeks Scopus Q4 gitu kan. Saya coba seperti itu gitu, Mbak. Nah akhirnya ya perjalanan saya dari mulai 2017 ya, 2017. 2018 saya pernah terbit loh, Mbak, di jurnal yang terindeks ketiga gitu kan. Begitu semangat saya memasukkan ke jurnal itu. Tahu-tahu begitu saya terbit jurnal artikel saya discontinue. Dia turun, tidak lagi terindeks Scopus gitu kan. Akhirnya otomatis artikel jurnal saya tidak bisa memenuhi syarat utama untuk meraih guru besar. Sudah sabar gitu kan, saya buat lagi artikel lain, ajukan ke tempat lain begitu kan. Ya akhirnya tahun 2019 artikel saya dimuat di 3 jurnal, jurnal internasional, yang tadinya Q4 gitu kan, ternyata begitu terbit jurnal artikel saya di jurnal itu jadi Q3. Nah, kemudian ada lagi yang jurnal saya yang ketiga, yang saya ngajukannya pada waktu ketiga terbit, ternyata pada waktu saya terbit artikel tersebut jadi Q1, Mbak. Wah, luar biasa. Itu. Luar biasa, makanya itulah. Jadi memang kalau saya prinsipnya berjuang, jangan lelah berjuang gitu kan. Kemudian jangan lupa doa, gitu ya. Jadi berjuang, kemudian tetap jangan putus asa, doa. Dan saya kata kunci saya 3, Mbak ya. Jadi ada istilahnya, saya sering mengatakan dengan teman-teman, ada nasab, ada nisob, ada nasib, gitu kan. Nah, jadi nasab itu saya udah jelas ini kan, udah ada ini saya modal-modalnya kan, apalagi nisobnya kan, saya udah S3 gitu. Kenapa tidak nasib saya bagus seperti yang lain bisa meraih guru besar gitu kan. Akhirnya saya tetap dengan perjuangan saya, berdoa saya, alhamdulillah ternyata
saya bisa mencapai gelar guru besar, begitu kan ya. Yang sebenarnya sangat ditakuti itu persyaratan-persyaratannya, apalagi sekarang harus ada syarat membimbing mahasiswa S3, kemudian sudah memiliki penelitian yang berbiaya lebih dari 100 juta gitu kan. Nah, itu syarat-syarat itu kadang-kadang ini saya alhamdulillah syarat-syarat itu terpenuhi semua. Saya pernah diminta untuk ujian tertutup di UNJ, ujian terbuka dan tertutup di UNJ. Kemudian pernah juga saya mendapatkan penelitian hibah dari Puspendi ke Balitbangdikbud malah lebih dari 100 begitu. Alhamdulillah semuanya saya bisa dipenuhi syarat-syarat minimal yang harus saya dapatkan. Akhirnya juga mendorong ke teman-teman lain. Alhamdulillah setelah saya tahun 2020, itu tahun 1 November 2020 saya SK saya terhitung mulai tanggalnya itu, teman-teman saya mulai sekarang ada yang alhamdulillah satu Pak dikukuhkan bareng dengan saya nanti Pak Profesor Dr. Sunyono itu TMT Juli 2021. Kemudian ada juga teman-teman saya yang ada 4 orang sekarang juga masih di Jakarta. Nah ternyata itulah Mbak, jadi saya mencoba berikhtiar, berjuang untuk membuka ya ketertutupan selama 2015 itu nggak ada yang maju untuk menjadi guru besar. Akhirnya coba saya terobos, akhirnya berhasil. Insya Allah menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman lainnya, gitu kan. Jadi sekarang FKIP masih menunggu 4 orang lagi nih mau proses untuk penetapan guru besar. Itu Mbak. Tapi saya kebetulan sekarang ketua jurusan pendidikan MIPA. Saya dorong betul teman-teman di jurusan pendidikan MIPA yang sudah gelar doktor. Ayo apa kesulitannya? Kita support. Gitu. Apa kesulitannya? Kita support. Nah itu Mbak. Ya, ini kalau kita mau bicara soal pengukuhan nanti Pak, 22 September mendatang. Ini orasi kita nanti terkait apa Pak? Boleh mungkin digambarkan secara umum? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa S1 pendidikan saya, pendidikan fisika, kemudian S2 saya penelitian dan evaluasi pendidikan, kemudian S3 saya di bidang penelitian evaluasi pendidikan. Jadi saya concern bidang keilmuan saya adalah evaluasi, Mbak. Jadi di evaluasi pendidikan itu ada yang namanya dengan asesmen pembelajaran, gitu kan. Jadi tupoksi guru, tupoksi dosen itu adalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, ya. Jadi tiga serangkai itu ya yang saling terkait. Nah saya itu fokus di bidang evaluasi pembelajaran, asesmen pembelajaran, gitu. Sehingga saya kajian-kajian saya selama ini yang masuk Scopus, jurnal artikel itu terkait dengan asesmen. Nah sehingga pengukuhan saya juga nanti pidato atau orasi ilmiahnya adalah kaitannya dengan riset saya, terkait dengan riset saya. Jadi judulnya yang akan saya pidatokan adalah penilaian otentik, untuk memetakan kompetensi hard skill dan soft skill peserta didik. Gitu. Jadi kita sekarang ini seringkali terlena dengan orientasi pembelajaran, ya, dengan penilaian yang hanya berorientasi pada ranah pengetahuan, ya, keterampilan, pengetahuan dan keterampilan. Kadang-kadang kita abai dengan sikap, ya. Padahal taksonomi Bloom sudah menggariskan bahwa tujuan pendidikan dan pembelajaran itu harus seimbang antara ranah kognitif, afektif, psikomotor, ya. Kognitif, psikomotor itu adalah hard skill, kemudian afektif itu soft skill. Ternyata riset-riset terkait dengan keberhasilan manusia di dunia, begitu. Itu ternyata yang paling menentukan adalah soft skill, ya. Kejujuran, gitu kan, kemudian kedisiplinan, kemudian semangat kerja, kemudian kolaborasi, komunikasi, gitu kan. Nah itu kadang-kadang seperti itu, gitu kan. Nah sehingga saya mencoba dalam riset-riset saya selalu mengkaji bagaimana mengembangkan asesmen soft skill ini, gitu kan.
Nah, karena inilah yang akan mendorong gitu kan kesuksesan, keberhasilan seseorang gitu kan. Nah, kalau penilaiannya sudah soft skill, nanti pembelajarannya juga itu akan mendorong ke arah sana gitu. Karena ternyata dari apa namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di-launching oleh Kemendikbud itu juga sekarang dalam tataran apa namanya asesmennya atau penilaiannya itu harus meliputi berbagai ranah itu. Jadi seimbangnya antara hard skill dan soft skill. Dari sisi penilaiannya ataupun dari apa namanya dari pembelajarannya harus mendorong ke arah sana gitu kan. Nah, sehingga agak nyambung juga gitu kan. Kurikulum 2013 kan juga seperti itu. Jadi kompetensi lulusan siswa di sekolah seimbang antara hard skill dan soft skill. Nah, ternyata di perguruan tinggi sekarang dengan program kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, nah, itu juga sama seperti itu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu membangun begitu karakteristik lulusan yang memiliki kompetensi yang seimbang antara hard skill dan soft skill. Nah, jadi saya mencoba pidato saya nanti ke arah sana begitu. Bagaimana penilaian otentik ya, penilaian yang berorientasi pada proses gitu kan, bisa memetakan kompetensi hard skill dan soft skill peserta didik. Saya tulis peserta didik karena peserta didik itu bisa untuk level SMA itu siswa, untuk level perguruan tinggi adalah mahasiswa. Gitu. Nah itu Mbak. Mudah-mudahan nanti pengukuhannya berjalan lancar nih, Prof. Amin. Ya, Prof, ini kalau kita bicara secara umum terkait peningkatan mutu pendidikan dari sisi pandangan Prof sendiri untuk di Unila sendiri seperti apa, Prof? Yang saya rasakan di Unis Lampung ya, khususnya di jurusan saya lah, saya kebetulan juga saya terlibat langsung dalam pemantauan ya pembelajaran terhadap mahasiswa dan layanan terhadap mahasiswa relatif menuju lebih bagus gitu. Walaupun ya mungkin idealnya ya akan lebih tinggi lagi peningkatannya. Cuma karena faktor masa pandemi COVID-19 yang dosen ini sekarang banyak kegiatannya WFH, kemudian pembelajarannya daring, ya memang ada kesulitan tersendiri. Kalau dalam pembelajaran mungkin tidak banyak kesulitan, tapi yang ada kesulitan itu terkait dengan ini Mbak, ujian komprehensif, seminar gitu kan. Seminar itu kan bagusnya diikuti oleh banyak mahasiswa ya, karena disitulah mahasiswa-mahasiswa lain bisa belajar apa kekurangan-kekurangan yang dialami oleh mahasiswa yang presentasi hasil penelitiannya gitu kan. Tapi dengan keterbatasan sekarang, akhirnya kadang-kadang kalau pada waktu offline satu kegiatan seminar mahasiswa dihadiri oleh 20 mahasiswa, 30 mahasiswa, secara daring ini ya diikuti oleh banyak mahasiswa, tapi mahasiswanya semuanya tutup kamera, kadang-kadang apa dia benar-benar memperhatikan atau tidak gitu kan itu. Kemudian ujian komprehensif juga terasa kurang optimal gitu loh Mbak ya. Ya karena memang gestur tubuh mahasiswa yang kita uji juga tidak terlihat gitu, bagaimana dia berusaha untuk mengembangkan argumentasi juga tidak tampak gitu. Ya itu aja Mbak gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi sedikit apa namanya menilai itu yang harusnya mungkin nilai agak kurang, tapi karena tidak teramati secara jelas jadi kategori bagus gitu, atau ya banyak keringanan-keringanan lah sebenarnya gitu kan. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kalau pembelajaran alhamdulillah apalagi P-Class gitu kan ya, kita ada si Akadu gitu kan. Jadi sistem-sistem pembelajaran online gitu yang itu semuanya bisa dipantau Mbak, bisa dipantau gitu. Sejauh mana aktivitas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, aktivitas dosen dalam pelaksanaan perkuliahan itu juga dipantau gitu. Jadi insya Allah kalau mutu masih bisa terjaga. Ya itu aja, cuma yang masalahnya itu tidak optimal gitu, yang harusnya melecut gitu ke beberapa peningkatan begitu kan ya.
sehingga kurang karena kondisi pandemi COVID-19 ini yang banyak keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan gitu. Itu Mbak. Prof, ini kalau mungkin, ini kalau tadi secara khusus lingkup Unila. Sementara kalau pandangan kita nih Prof, secara lingkup lebih luas untuk pendidikan daring, khususnya di Lampung sendiri, di masa pandemi ini, apakah sudah berjalan dengan baik? Atau mungkin ada sisi positif yang bisa dimaknai seperti itu Prof? Ya, memang pada awal-awal pandemi COVID ini terjadi hiruk-pikuk lah antara guru sekolah dan siswa gitu kan dalam melaksanakan pembelajaran daring gitu kan. Saya tahu awal-awal pandemi COVID-19 itu muncul kekagetan semua unsur gitu kan. Bagaimana pembelajaran yang biasanya tatap muka kemudian secara tiba-tiba harus dilakukan secara daring gitu kan. Sehingga dulu baru masih pada tataran pembelajaran melalui WA, komunikasi WA begitu kan. Kemudian mungkin sedikit email gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak jadi sistem pembelajaran, aplikasi-aplikasi sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Kemendikbud ya, sehingga pelaksanaannya jauh lebih bagus ya. Saya sendiri misalnya di lingkungan Muhammadiyah ya, saya kebetulan aktif di Majelis Dasmen Muhammadiyah, itu di pusatnya itu ada namanya Edumu ya. Jadi Edumu itu satu sistem pembelajaran yang secara tertata rapih begitu, bisa dipantau dan lain. Untuk di Lampung sendiri kami membuat semacam Rubelmu ya, rumah belajar ya, rumah belajar Muhammadiyah begitu. Itu juga satu sistem pembelajaran yang bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik gitu kan. Kemudian pembelajaran juga bisa dipantau oleh oleh guru dan oleh kepala sekolah ya. Kemudian majelis-majelis di Tasmen juga bisa mengamatinya gitu kan dengan baik gitu. Ya cuma itu saja mungkin yang menjadi persoalan itu adalah secara psikologis gitu kan. Secara psikologis siswa tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan hal sifatnya interaksi pribadi begitu kan, karena melalui Zoom gitu. Terasa lah saya juga di perguruan tinggi untuk PA saja, pembimbingan akademi saya susah sekali untuk berkomunikasi ya, hanya lewat daring gitu. Kalau dulu kan pada waktu offline kita bisa ini. Nah sehingga diharapkan ini sekolah-sekolah juga seperti itu ya, dan saya tampak sudah seperti itu juga begitu. Jadi ada ruang belajar yang disiapkan oleh Kemendikbud untuk menjadikan pembelajaran lebih baik. Apalagi sekarang kadang-kadang saya lihat guru-guru masih berangkat ke sekolah, dia melakukan pembelajarannya secara online dari sekolah, tidak dari rumah, begitu kan? Sehingga ini bagus sekali bisa dikontrol oleh para kepala sekolah ya dan para pengawas untuk bisa terjadinya pembelajaran yang optimal, gitu kan? Karena kita khawatir kalau bekerjanya guru itu di rumah, gitu kan? Ya mungkin boleh jadi kurang optimal gitu. Nah, makanya upaya pemerintah untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka saya apresiasi ya dengan baik gitu kan, dengan persyaratan sekian persen guru harus vaksin gitu kan, monggo saja, saya kira bagus gitu kan. Kemudian juga sekarang kalau memang dipersyaratkan siswa untuk vaksin juga tampaknya bisa saja dilakukan karena ada ketentuan bahwa vaksinasi bisa dilakukan anak usia 12 sampai SMA juga bisa vaksin dari mulai usia 12 gitu. Makanya mohon maaf kemarin ke Mbak ini juga saya share link Zoom yang keliru kamar gitu. Itu sebenarnya kami sedang menyiapkan pendataan untuk program vaksinasi khusus untuk siswa-siswi Sekolah Muhammadiyah di Lampung gitu kan. Jadi dalam rangka menyiapkan pembelajaran tatap muka gitu. Kalau mungkin bisa aman, insya Allah pembelajaran tatap muka bisa kita laksanakan. Jadi kalau memang pembelajaran daring ini ya secara ideal mungkin tidak optimal lah ya, hasil-hasil belajar gitu. Pendidikan secara umum juga tampaknya belum bisa optimal gitu.
ketika pembelajaran daring masih tetap dilaksanakan. Itu Mbak Sulis. Ya, ini kita masih terus mengajar ini Prof ya? Masih. Ya, kira-kira ini sampai kapan Prof kita masih aktif mengajar dan mungkin nanti ketika memasuki usia pensiun, apakah masih terus mengajar? Jadi kalau guru itu kan usia pensiun 60 tahun. Nah, kalau dosen itu 65 tahun. Ya. Jadi kalau saya tidak guru besar, saya sebenarnya pensiun 2025, ya 2025. Tapi saya karena guru besar, konon ditambah usia pengabdiannya 5 tahun, gitu. Jadi kalau insya Allah ada umur panjang, ya saya mungkin 70 tahun, begitu kan, bisa masa pengabdian saya, ya sekitar tahun 2030, ya. Walau alam soal usia ini karena rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita hanya bisa berharap saja mudah-mudahan waktu yang sudah diberikan kelonggaran untuk mengabdi ya masih bisa kita laksanakan dengan baik. Itu aja Mbak Sulis. Mudah-mudahan panjang umur terus Prof. Amin. Terkait harapannya untuk pendidikan di Lampung dan juga para pengajar, guru maupun dosen. Ya, jadi saya kira pendidikan di Lampung ini tetap kita harus berorientasi pada kualitas, ya. Jadi sementara mungkin beberapa tahun yang lalu kita sudah berorientasi pada kuantitatif, ya. Jadi angka melanjutkan sekolah, masa masa pendidikan atau wajib belajar, begitu kan. Mungkin pencapaian itu sudah diraih, gitu. Nah, sekarang kita harus beranjak pada kualitas, ya, kualitas pendidikan. Gitu. Guru-guru sekarang ada program kementerian untuk program menjadi guru penggerak, gitu kan. Diupayakan guru-guru itu meningkat kualitasnya, ya, kompetensinya. Guru harus semakin profesional. Guru profesional itu adalah memiliki 4 kompetensi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, ya. Jadi insya Allah 4 kompetensi itu harus jadi landasan para guru. Demikian juga dosen itu harus semakin profesional, ya. Jadi dosen dipersyaratkan sekarang harus S2, ya. Guru besar harus S3, gitu kan. Kemudian untuk menjadi guru besar persyaratan-persyaratan harus dipenuhi untuk dinyatakan guru besar yang layak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, gitu. Sehingga teruslah berupaya, jadi jangan sampai menghindar, gitu. Jadi misalnya sekarang mempersyaratkan dosen itu untuk menjadi guru besar harus memiliki jurnal-jurnal artikel terindeks, Scopus, dengan SJR lebih dari 1,0 dan lain-lain, ya kita penuhi, gitu kan. Penuhi. Jangan sampai kita merasakan kesulitan kemudian menghindar, begitu kan, ya. Karena ada juga teman-teman saya yang sudah S3 tapi jangankan untuk mencapai guru besar, gitu. Untuk melangkah ke lektor kepala aja masih sepertinya berat, gitu kan. Walau alam berat atau enggan menguruskan, gitu kan. Karena memang tidak secara otomatis, begitu ya, kita harus berjuang, harus menguruskannya, begitu. Mencari reviewer, kemudian mencari artikel jurnal-jurnal yang bisa memenuhi apa yang kita harapkan, begitu, yang diharapkan oleh aturan, begitu. Apalagi sekarang rektor Unila sudah begitu semangat, begitu kan, ya, dan begitu tanggap dengan keinginannya untuk menjadikan guru-guru besar bertambah terus di Unila, gitu kan. Sampai-sampai pengukuhan pun ini kan biasanya pengukuhan paling enggak 2-3 dosen, ya kan. Sekarang pengukuhan diskaliguskan, gitu kan. Dia ingin Unila bisa mencetak rekor, ya, rekor muri, ya, bahwa Unila bisa mengukuhkan dosen untuk meraih guru besar sebanyak
15 gitu. Itu kan luar biasa begitu rektor untuk memacu dirinya dengan timnya, dengan rekan-rekan di pimpinan Unila untuk bisa mencapai itu. Itu bukan pekerjaan yang ringan gitu kan. Nah, itu saya kira itu yang harus diikuti lah ya oleh dosen-dosen lain begitu kan. Perjuangan upaya dari rektor ini harus kita respon dengan positif dan baik. Saya kira itu, Mbak. Iya, Pak. Ini terakhir nih, Pak, nggak kerasa bincang-bincang kita sudah hampir 1 jam. Ya, gitu ya. Harapannya nih, Pak, harapannya bagi anak muda di Lampung agar bisa terus terpacu nih, Pak, untuk mengenyam pendidikan tinggi. Mungkin pesan yang bisa kita berikan. Ya, saya kira pertama prinsip belajarlah sepanjang hayat. Kemudian raihlah pendidikan yang lebih tinggi. Jangan ada target-target apa-apa begitu kan. Wah, kalau jangan berbicara perguruan tinggi juga nanti akhirnya ujung-ujungnya kerjanya di mana. Jangan begitu. Ya pokoknya kita raih pendidikan yang lebih tinggi begitu kan. Kemudian belajarlah sepanjang hayat. Jadi tanpa putus gitu. Nah, jadi pendidikan itu juga ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal begitu. Silakan ya. Ada pendidikan keilmuan, ada pendidikan kejuruan, ya silakan saja gitu. Karena saya prihatin juga, jangankan di Lampung, di Bandar Lampung aja, kalau tidak salah saya kemarin baca dari statistik itu, ya masih banyak pendidikan itu pada jenjang SMA, gitu kan. Kemudian jenjang SMP, banyaknya penduduk, gitu kan, ya di Bandar Lampung, gitu. Apalagi di kabupaten-kabupaten lain, gitu. Nah, sehingga ini perlu ditingkatkanlah ke perguruan tinggi. Memang secara harapan pemerintah ya dengan wajib belajar sampai SMA sudah cukup gitu kan. Tapi dari sisi pengembangan sumber daya manusia tentu saja ini masih memprihatinkan gitu kan. Jadi mari tingkatkan terus anak-anak muda kita untuk memasuki jenjang perguruan tinggi ya. Dan mungkin pesan ke pemerintah juga karena memang pendidikan itu terkait dengan kemampuan sosial ekonomi, jadi memang harusnya pemerintah juga berupaya begitu bagaimana memberikan beasiswa pada siswa-siswa yang berpotensi untuk masuk perguruan tinggi, diberilah beasiswa gitu. Saya kira itu yang jalan yang paling utama gitu. Jadi jangan mengandalkan kepada kemampuan ekonomi masyarakat saja gitu. Karena masyarakat itu ada yang memang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan, ada yang kurang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan gitu. Kalau dia merasakan bapak ibunya juga SMA, untuk apa tinggi-tinggi anaknya, kan masih ada yang berpikir seperti itu. Kemudian untuk apa pendidikan tinggi-tinggi kalau toh nanti kerjanya juga level yang SMA, SMP juga bisa. Nah itu kalau sudah seperti itu kan berarti masyarakat masih berpikir pragmatis gitu kan ya. Jadi tidak melihat jangkauan yang lebih ke depan gitu kan. Nah itu mungkin Mbak yang saya harapkan. Jadi dari satu sisi mari kita terus dimotivasi para anak-anak muda kita supaya bisa melakukan belajar terus gitu kan. Kemudian dari sisi pemerintahnya ini juga harus bagaimana mensupport gitu kan keinginan para pemuda-pemudi untuk masuk perguruan tinggi ini gitu kan ya, terutama yang di daerah-daerah. Dan saya juga mungkin kalau perkuliahan ini sudah offline, ini juga perlu ada kepedulian daerah-daerah begitu kan, untuk supaya seperti di Jogja lah dan di Jawa Barat itu kan ada rumah-rumah singgah gitu kan, rumah-rumah singgah untuk mahasiswa yang berasal dari daerah gitu kan. Misalnya rumah singgah Lampung Barat itu untuk mahasiswa dari Lampung Barat. Kemudian ada rumah singgah untuk mahasiswa pesisir barat gitu. Karena biaya hidup itu juga tinggi gitu loh Mbak ya. Biaya hidup itu tinggi, kadang-kadang tidak terasa begitu.
Biaya pendidikan per semester dibayar, tapi biaya hidup kan per bulan, per minggu, gitu kan. Nah itu juga kadang-kadang yang menjadi ketakutan ya masyarakat untuk meningkatkan anak-anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi, gitu. Nah saya kira itu Mbak harapan saya. Ya. Terima kasih nih Profesor Bapak Undang Rosidin sudah bincang-bincang dengan Tribun Lampung mengenai jejak perjalanan nih hingga meraih guru besar. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi setidaknya untuk diri kita sendiri dan juga anak-anak muda nih untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Dan pastinya seperti yang Prof bilang tadi, dukungan dan support pemerintah juga perlu dalam hal ini ya Prof ya. Ya. Ini makasih atas bincang-bincangnya ya Prof. Mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa kembali dan sehat selalu. Ya Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD terkait jejak perjalanan hingga raih guru besar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.